Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk ke sesi latihan soal ya. Untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran bagian ke-12 ya, atau part 12. Dalam bagian 12 ini ada 100 soal ya, yang terdiri dari 80 soal teknis teman-teman. 80 soal teknis tentang administrasi perkantoran. Kemudian yang 20 itu adalah TIU ya. Yang 20 ini adalah TIU atau tes intelijensi umum. Nah, soal-soal yang disusun itu sudah sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Manpen RB. Dan kemudian disusun berdasarkan field record ya, atau dari teman-teman yang sudah ujian kemarin. Nah, soalnya apa saja yang keluar, nah itu kita himpun di dalam latihan soal kali ini ya. Selanjutnya, jadi kompetensi teknis untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi ada 6 materi pokok atau kisi-kisi dari Manpen RB ya, untuk pengadministrasi perkantor, yaitu memproses dokumen sesuai dengan prosedur, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya, kemudian menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur, kemudian melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian selain kompetensi teknis 6 ini, teman-teman, teman-teman juga harus belajar tentang TIU ya, tes intelijensi umum. Nah, ini juga keluar di soal kompetensi teknis ya. Anonim, sinonim, antonim ya, perbandingan, hitungan sederhana, menghitung waktu, menghitung jarak, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman juga belajar TIU. Oke, tidak berlama-lama kita langsung masuk ke simulasi soal yang pertama. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pemeliharaan barang inventaris kantor? A. Melakukan inspeksi berkala. B. Membuat daftar barang rusak. C. Menyusun anggaran perbaikan. D. Menjalankan prosedur penghapusan barang. Atau E. Menetapkan penanggung jawab barang. Yang benar adalah, kita cepat aja ya teman-teman. Yang benar adalah yang A ya, melakukan inspeksi berkala. Pembahasannya, inspeksi berkala adalah langkah awal yang memastikan kondisi barang inventaris dapat diketahui secara dini untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Dengan inspeksi, kondisi barang dapat dicatat dan langkah pemeliharaan yang tepat dapat diambil. Jadi A, melakukan inspeksi berkala. Selanjutnya, salah satu prinsip dalam pengelolaan barang inventaris adalah efisiensi. Efisiensi ini dapat dicapai dengan cara berikut kecuali A. Memastikan barang selalu dalam kondisi siap pakai. B. Mengurangi pengeluaran untuk perawatan. C. Memprioritaskan penggunaan barang sesuai kebutuhan. D. Memastikan pembelian barang berdasarkan kebutuhan nyata. Atau E. Mengurangi waktu yang terbuang dalam proses pengadaan. Yang benar adalah, ya, jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, efisiensi tidak berarti mengurangi pengeluaran secara sembarangan. Perawatan yang kurang justru dapat meningkatkan resiko kerusakan barang, sehingga biaya perbaikan atau penggantian menjadi lebih tinggi. Jadi jawabannya yang B. Ini yang bukan termasuk ya, jadi mengurangi pengeluaran untuk perawatan. Selanjutnya, dalam pengelolaan barang dan jasa, metode just in time atau JIT diterapkan untuk A. Memastikan barang disediakan sebelum stok habis. B. Mengurangi waktu pengiriman barang. C. Meminimalkan penyimpanan barang dalam jumlah besar. D. Meningkatkan fleksibilitas layanan kepada pelanggan. Atau E. Memaksimalkan kualitas barang. Yang benar adalah, kita lihat yang benar adalah C ya. Pembahasan, metode JIT atau just in time bertujuan mengurangi biaya penyimpanan dan menjaga alur pengadaan barang agar sesuai dengan kebutuhan saat itu, sehingga inventaris tidak menumpuk. Yang benar adalah yang C ya, meminimalkan penyimpanan barang dalam jumlah besar. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengelolaan barang yang baik dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi biaya operasional perusahaan. B. Menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan barang. C. Meningkatkan nilai barang dalam jangka panjang. D. Memaksimalkan aset perusahaan. E. Meningkatkan daya saing perusahaan. Yang benar adalah, yang benar adalah yang B ya. Pembahasan, tujuan utama pengelolaan barang adalah memastikan barang yang ada digunakan secara optimal dengan biaya yang minimal,
sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional kantor. Jadi jawabannya yang B, menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan barang. Selanjutnya, apa dokumen penting yang harus dibuat dalam proses penghapusan barang inventaris? A. Surat pemesanan barang. B. Surat berita acara penghapusan barang. C. Laporan tahunan pengelolaan barang. D. Buku panduan pemeliharaan barang. Atau E. Daftar inventaris barang aktif. Yang benar adalah yang B ya. Pembahasan penghapusan barang harus didukung dokumen resmi seperti berita acara untuk memastikan proses dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jawabannya yang B, surat berita acara penghapusan barang. Selanjutnya, dalam pemeliharaan barang inventaris, langkah berikut dianggap paling proaktif. A. Penggantian barang yang sudah rusak total. B. Pemantauan barang dalam gudang. C. Pencatatan kondisi barang setiap bulan. D. Penghapusan barang yang sudah tidak digunakan. Atau E. Pembuatan jadwal perbaikan berkala. Yang benar adalah yang E. Pembahasan perawatan yang proaktif membutuhkan jadwal rutin untuk memeriksa dan memperbaiki barang sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Jadi jawaban yang E, pembuatan jadwal perbaikan berkala. Selanjutnya, manakah yang bukan merupakan fungsi penting dalam pengelolaan barang dan jasa? A. Penyimpanan barang secara efisien. B. Penghapusan barang sesuai prosedur. C. Pemantauan kondisi barang. D. Penentuan harga barang dengan pemasok. Atau E. Pengadaan barang sesuai kebutuhan. Yang benar adalah yang D ya. Pembahasan fungsi pengelolaan barang lebih berfokus pada pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penghapusan barang, bukan negosiasi harga dengan pemasok yang biasanya dilakukan oleh tim pengadaan. Jadi yang benar adalah yang D, penentuan harga barang dengan pemasok. Ya, ini yang bukan. Selanjutnya, apa faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat memilih pemasok barang dan jasa? A. Lokasi pemasok. B. Harga barang yang paling rendah. C. Kualitas barang yang ditawarkan. D. Kecepatan dalam menjawab pertanyaan. Atau E. Hubungan baik dengan pemasok. Yang benar adalah yang C. Pembahasan kualitas barang harus menjadi prioritas utama karena barang yang berkualitas akan mendukung operasional jangka panjang dan mengurangi resiko kerusakan. Yang benar adalah yang C, kualitas barang yang ditawarkan. Selanjutnya, apa risiko utama yang muncul jika inventaris kantor tidak dikelola dengan baik? A. Penurunan produktivitas karyawan. B. Biaya pengadaan barang meningkat. C. Kerusakan barang terjadi lebih sering. D. Kesalahan pencatatan laporan inventaris. Atau E. Semua jawaban benar. Yang benar adalah yang E ya. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, inventaris itu akan terjadi 4 ini. Ya, penurunan produktivitas, biaya pengadaan barang meningkat, C. Kerusakan barang terjadi lebih sering, D. Kesalahan pencatatan laporan inventaris. Jadi jawabannya yang E yang benar. Kalau kita lihat pembahasannya, inventaris yang buruk menyebabkan berbagai masalah. Seperti biaya itu akan membengkak atau tinggi, kemudian ada kesalahan administratif, kemudian ada penurunan efisiensi kerja akibat kurangnya barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, salah satu indikator keberhasilan pengelolaan barang dan jasa adalah A. Berkurangnya jumlah barang yang dibeli. B. Tingginya jumlah barang yang dihapus. C. Ketepatan stok dengan kebutuhan. D. Penurunan anggaran pengadaan barang. Atau E. Tidak adanya barang yang disimpan di gudang. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan keberhasilan pengelolaan barang ditunjukkan oleh kesesuaian stok dengan kebutuhan kantor, sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan barang. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penerapan prosedur retensi arsip dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan secara permanen. B. Menjamin bahwa arsip penting tidak hilang. C. Meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. D. Menentukan nilai guna arsip berdasarkan waktu penyimpanan. Atau E. Semua jawaban benar. Yang benar adalah yang E ya. Jadi pembahasan prosedur retensi arsip bertujuan mengelola siklus hidup arsip, termasuk mengurangi jumlah arsip yang tidak relevan
menjaga arsip penting, memanfaatkan ruang penyimpanan secara efisien, dan menentukan nilai arsip berdasarkan waktu dan fungsi. Jadi jawabannya E ya. Semua ini adalah yang benar. Selanjutnya, dokumen berikut ini biasanya memiliki periode retensi paling panjang dalam administrasi perkantoran, kecuali laporan keuangan tahunan, B. kontrak kerja dengan mitra bisnis, E. email terkait komunikasi sehari-hari, D. dokumen kepemilikan aset perusahaan, atau E. catatan pajak tahunan. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan email komunikasi sehari-hari biasanya dianggap memiliki nilai jangka pendek, sehingga periode retensinya lebih pendek dibandingkan dokumen hukum atau keuangan yang harus disimpan lebih lama untuk audit atau kepatuhan hukum. Jadi jawabannya yang C, email terkait komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, dalam sistem retensi arsip, istilah arsip aktif merujuk pada A. Arsip yang digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional sehari-hari, B. Arsip yang akan segera dimusnahkan setelah periode retensinya habis, C. Arsip yang perlu dijaga karena memiliki nilai sejarah, D. Arsip yang belum diorganisasi dan diklasifikasi, atau E. Arsip yang disimpan secara digital dan mudah diakses. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang A. Pembahasan arsip aktif adalah dokumen yang masih diperlukan untuk keperluan administratif dan operasional sehari-hari. Arsip ini biasanya mudah diakses karena masih sering digunakan. Jadi jawabannya yang A ya, arsip aktif itu yang digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya, manakah langkah yang benar dalam proses penentuan periode retensi arsip? A. Menentukan tempat penyimpanan arsip sebelum menetapkan nilainya. B. Memusnahkan arsip yang sudah tidak digunakan tanpa panduan hukum. C. Mengelompokkan arsip berdasarkan kategori nilai guna, administratif, hukum, finansial, dan historis. D. Menyimpan semua arsip selama lebih daripada 10 tahun untuk memastikan keamanannya. E. Menyerahkan semua arsip kepada pihak ketiga tanpa evaluasi internal. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan arsip harus dievaluasi berdasarkan nilai kegunaannya untuk menentukan periode retensi. Arsip administratif mungkin memiliki periode lebih pendek, sementara arsip hukum dan finansial membutuhkan penyimpanan lebih lama. Sehingga jawabannya yang C. Mengelompokkan arsip berdasarkan kategori nilai guna. Selanjutnya, apa risiko utama jika prosedur retensi arsip tidak diterapkan dengan baik dalam administrasi perkantoran? A. Kehilangan dokumen penting yang masih diperlukan. B. Biaya penyimpanan yang meningkat karena arsip menumpuk. C. Ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum tentang penyimpanan arsip. D. Kesulitan dalam mengakses dokumen saat diperlukan. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi kalau prosedur retensi arsip tidak diterapkan dengan baik, maka akan terjadi 4 ini ya. Pembahasannya, tidak adanya prosedur retensi arsip yang baik dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kehilangan dokumen penting, ya, peningkatan biaya penyimpanan, kemudian ketidakpatuhan hukum, dan kesulitan dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan. Jadi jawabannya E, semua benar. Selanjutnya, indikator kunci keberhasilan atau Key Performance Indicator (KPI) yang paling relevan dalam mengevaluasi kinerja petugas administrasi perkantoran adalah A. Jumlah dokumen yang dihasilkan per bulan, B. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas administrasi, C. Banyaknya pelatihan yang diikuti oleh petugas, D. Tingkat kepuasan pelanggan eksternal terhadap produk perusahaan, E. Jumlah proyek besar yang ditangani oleh perusahaan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, salah satu indikator kinerja yang relevan untuk petugas administrasi adalah ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Efisiensi waktu merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional kantor. Sehingga jawabannya adalah yang B ya, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas administrasi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari evaluasi kinerja petugas administrasi perkantoran? A. Menentukan bonus tahunan berdasarkan performa kerja. B. Mengidentifikasi kelemahan dalam proses kerja untuk perbaikan. C. Memberikan sanksi kepada karyawan dengan kinerja rendah. D. Meningkatkan jumlah tugas yang dapat ditangani petugas. Atau E. Menentukan hierarki jabatan dalam struktur organisasi. Yang benar adalah yang B. Pembahasan evaluasi kinerja bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
memberikan umpan balik konstruktif, dan membantu petugas meningkatkan kualitas kerja mereka. Jadi jawaban yang B, mengidentifikasi kelemahan dalam proses kerja untuk perbaikan. Selanjutnya, metode evaluasi yang paling tepat untuk menilai efisiensi petugas administrasi adalah A. Observasi langsung dalam pekerjaan sehari-hari, B. Survei kepuasan pelanggan internal, atau C. Penilaian berbasis hasil, output based appraisal, D. Penilaian psikologi untuk mengetahui motivasi kerja, atau E. Wawancara kelompok dengan tim administratif. Yang benar adalah yang C. Pembahasan evaluasi berbasis hasil adalah metode yang menilai kinerja berdasarkan output kerja yang dapat diukur, seperti jumlah dokumen yang diolah, ketepatan waktu penyelesaian tugas, atau efektivitas pengelolaan arsip. Jadi yang benar adalah yang C, penilaian berbasis hasil. Selanjutnya, kesalahan utama yang sering terjadi dalam evaluasi kinerja petugas administrasi adalah A. Menggunakan terlalu banyak indikator kinerja, B. Tidak melibatkan atasan langsung dalam proses evaluasi, C. Fokus hanya pada kelemahan tanpa memberikan apresiasi, D. Melakukan evaluasi dalam periode yang terlalu pendek, E. Tidak memberikan pelatihan setelah evaluasi dilakukan. Yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan evaluasi kinerja hanya menyoroti kelemahan tanpa memberikan apresiasi terhadap keberhasilan. Dapat menurunkan motivasi petugas administrasi. Pendekatan yang seimbang antara pujian dan koreksi sangat penting. Jadi ini salah satu yang menjadi kesalahan ya. Jadi fokusnya hanya pada kelemahan tanpa memberikan sebuah apresiasi capaian-capaian yang lain. Selanjutnya, apa tindakan yang paling efektif setelah evaluasi kinerja menunjukkan hasil yang buruk pada seorang petugas administrasi? A. Memberikan pelatihan atau pendampingan untuk meningkatkan kompetensi. B. Memindahkan petugas ke bagian lain yang tidak terlalu penting. C. Memberikan peringatan tertulis dan menambah beban kerja. D. Menunda evaluasi berikutnya hingga kinerja petugas membaik. Atau E. Mengurangi tanggung jawab petugas untuk mencegah kesalahan lebih lanjut. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan evaluasi kinerja bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja. Jika hasil evaluasi buruk, tindakan yang paling efektif adalah memberikan pelatihan tambahan atau pendampingan agar petugas dapat memperbaiki kompetensi dan produktivitasnya. Jadi jawaban yang A, memberikan pelatihan atau pendampingan untuk meningkatkan kompetensi. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengelolaan surat masuk adalah A. Mengarsipkan surat berdasarkan kategori, B. Mendistribusikan surat kepada pihak terkait, C. Membuka surat dan memeriksa isi surat lampirannya, D. Mencatat surat dalam buku agenda atau sistem digital, E. Menyoroti surat berdasarkan prioritas dan urgensi. Yang benar adalah yang E ya. Pembahasan penyortiran surat berdasarkan prioritas dan urgensi adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa surat-surat yang mendesak ditangani lebih awal, sehingga proses administrasi berjalan lancar. Jadi disortir dulu berdasarkan prioritas, kemudian baru ditentukan surat ini didistribusikan kepada pihak yang mana, kemudian baru dicatat dalam buku agenda dan sistem digital dan seterusnya. Jadi disortir dulu. Selanjutnya, dalam sistem pengelolaan surat keluar, dokumen berikut biasanya dilampirkan untuk mendukung pengiriman surat resmi. A. Daftar arsip surat, B. Buku agenda surat masuk, C. Tembusan surat kepada pihak lain, D. Bukti penerimaan dokumen oleh penerima, atau E. Surat pengantar dengan nomor referensi resmi. Yang benar adalah yang E. Pembahasan surat pengantar dengan nomor referensi resmi memastikan bahwa surat keluar terdokumentasi dengan baik dan mudah pelacakan serta pengarsipan. Yang E. Surat pengantar dengan nomor referensi resmi. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan surat menyurat digital adalah A. Pengarsipan dokumen fisik yang berlebih, B. Kurangnya pelatihan dalam menggunakan perangkat lunak pengelolaan surat, C. Kesalahan dalam mencatat nomor surat resmi, D. Ketidakmampuan mengirimkan surat dengan cepat, atau E. Tingginya biaya untuk memproses surat digital. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B.
Pembahasan dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan surat, petugas administrasi memerlukan pelatihan agar dapat memanfaatkan perangkat lunak secara efektif dan mengelola surat digital dengan benar. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Kurangnya pelatihan dalam menggunakan perangkat lunak pengelolaan surat. Selanjutnya, apa yang dimaksud istilah indeks surat dalam pengelolaan surat menyurat? A. Proses pengarsipan surat berdasarkan tanggal penerimaan. B. Daftar isi surat yang berisi ringkasan isi surat masuk dan keluar. C. Kode pengelompokan surat berdasarkan subjek atau pihak terkait. D. Nomor urut surat yang dicatat dalam buku agenda. Atau E. Metode pencatatan surat elektronik di dalam sistem manajemen dokumen. Yang benar adalah yang C ya. Nah, indeks surat itu merupakan kode atau kategori yang digunakan untuk mengelompokkan surat agar mudah ditemukan dan dikelola dalam sistem arsip ya. Jadi indeks surat itu adalah kode pengelompokan surat ya, berdasarkan subjek atau pihak terkait. Jadi pengindeksan itu adalah untuk mengelompokkan surat ya, kode untuk mengelompokkan surat. Jadi jawabannya C. Selanjutnya, salah satu prinsip penting dalam pengarsipan surat adalah A. Menyimpan surat masuk dan keluar di lokasi terpisah. B. Memastikan semua surat disimpan selama lebih daripada 5 tahun. C. Menggunakan sistem kronologis tanpa pengecualian. D. Menyesuaikan metode pengarsipan dengan kebutuhan organisasi. Atau E. Memindahkan semua surat ke penyimpanan digital tanpa evaluasi. Yang benar adalah yang D. Pembahasan, metode pengarsipan harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, seperti menggunakan sistem abjad, kronologis, atau berdasarkan subjek. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi menyesuaikan metode pengarsipan itu dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, apa fungsi utama dari pemberian nomor surat pada surat keluar? A. Membantu penerima memahami isi surat dengan mudah. B. Menentukan urgensi surat tersebut. C. Memastikan dokumen resmi dan dapat ditelusuri dengan mudah. D. Mengatur urutan surat berdasarkan waktu penerimaan. Atau E. Menghindari kesalahan dalam pengarsipan surat masuk. Yang benar adalah yang C. Pembahasan pemberian nomor surat penting untuk mendokumentasikan surat keluar sehingga dapat dilacak, diidentifikasi, dan diarsipkan dengan baik. Ya. Jadi pemberian nomor surat itu penting. Karena untuk memastikan dokumen itu resmi dan kemudian dapat ditelusuri dengan mudah karena sudah terdokumentasi. Selanjutnya, dalam pengelolaan surat masuk, tindakan berikut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan isi surat adalah A. Membuka semua surat di hadapan atasan langsung. B. Membuat salinan surat sebelum mendistribusikannya. C. Menyegel ulang surat yang sudah dibuka. D. Menyortir surat berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Atau E. Menyimpan surat dalam laci terkunci selama 24 jam. Yang benar adalah yang D. Pembahasan menyortir surat berdasarkan tingkat kerahasiaan memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang memiliki akses ke isi surat tersebut ya. Jadi jawabannya D. Menyortir surat berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Selanjutnya, surat edaran adalah salah satu jenis surat dalam administrasi perkantoran. Ciri khas surat edaran adalah A. Ditujukan kepada satu orang atau pihak tertentu. B. Memiliki sifat sangat rahasia dan terbatas. C. Ditujukan kepada banyak pihak untuk menyampaikan informasi umum. D. Mengandung rincian teknis mengenai suatu proyek tertentu. Atau E. Dapat dikirim tanpa dokumen pendukung. Yang benar adalah yang C. Pembahasan, surat edaran bersifat umum dan biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi kepada banyak pihak dalam organisasi. Jadi yang benar itu adalah yang C, ditujukan kepada banyak pihak untuk menyampaikan informasi umum. Selanjutnya, apa langkah terakhir dalam proses pengelolaan surat keluar? A. Mencatat surat dalam agenda surat keluar. B. Mengirim surat kepada pihak penerima. C. Menyimpan tembusan surat ke dalam arsip. D. Memastikan penerima telah membaca isi surat. Atau E. Menyusun laporan bulanan tentang surat keluar. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan, setelah surat keluar dikirim, langkah terakhir adalah menyimpan tembusan surat
dalam arsip untuk keperluan dokumentasi dan pelacakan di masa mendatang. Jadi yang terakhir adalah menyimpan tembusan surat ke dalam arsip. Selanjutnya, kesalahan dalam pengelolaan surat yang dapat menyebabkan gangguan operasional adalah A. Tidak mencatat surat keluar dalam agenda, B. Mengirimkan surat secara manual melalui pos, C. Menggunakan amplop tanpa mencantumkan alamat lengkap, D. Mengarsipkan surat dengan sistem digital, atau E. Menyimpan salinan surat lebih dari satu tempat. Yang benar adalah yang A. Pembahasan tidak mencatat surat keluar dapat menyebabkan kesulitan dalam pelacakan surat dan mengganggu proses operasional, terutama jika surat penting tidak dapat ditemukan. Jadi jawabannya yang A. Tidak mencatat surat keluar dalam agenda. Selanjutnya, perangkat kantor yang paling sesuai untuk menggandakan dokumen dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi adalah A. Printer laser, B. Mesin fotokopi multifungsi, C. Scanner dokumen, D. Mesin tik elektrik, atau E. Printer dot matrix. Yang benar adalah yang B. Pembahasan mesin fotokopi multifungsi dirancang untuk menggandakan dokumen dalam jumlah besar dengan cepat, efisien, dan seringkali memiliki fitur tambahan seperti stapling dan pengarsipan digital. Jadi jawabannya B. Mesin fotokopi multifungsi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari menggunakan filing kabinet dalam penyimpanan dokumen fisik? A. Untuk mengurangi penggunaan ruang penyimpanan digital, B. Untuk menjaga keamanan dokumen digital, C. Untuk mengorganisir dokumen fisik agar mudah diakses dan terstruktur, D. Untuk penyimpanan dokumen rahasia dalam brankas tertutup, atau E. Untuk mengganti kebutuhan pengarsipan digital. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan filing kabinet dirancang untuk mengorganisir dokumen fisik dalam sistem yang terstruktur, misalnya alfabetis atau kronologis, sehingga dokumen dapat ditemukan dengan mudah. Jadi jawabannya yang C, untuk mengorganisir dokumen fisik agar mudah diakses dan terstruktur. Selanjutnya, dalam pemakaian alat laminasi dokumen, langkah berikut harus diperhatikan untuk mencegah kerusakan dokumen, kecuali A. Memastikan laminating film sesuai ukuran dokumen, B. Mengatur suhu laminator sesuai spesifikasi bahan, C. Menyiapkan dokumen langsung ke mesin tanpa pelindung, D. Menunggu mesin laminasi mencapai suhu yang tepat, atau E. Menghindari laminasi pada dokumen yang mudah rusak oleh panas. Yang benar adalah jawabannya adalah C. Pembahasan menyisipkan dokumen tanpa pelindung seperti laminating pouch dapat menyebabkan dokumen rusak atau mesin tersumbat. Penggunaan laminating pouch yang tepat adalah keharusan. Jadi jawabannya C ya. Ini salah nih, menyisipkan dokumen langsung ke mesin tanpa pelindung karena dapat mengakibatkan kerusakan. Selanjutnya, manakah perangkat yang paling efektif untuk mendigitalkan arsip dalam jumlah besar? A. Mesin fotokopi sederhana, B. Scanner dokumen otomatis dengan feeder, C. Printer inkjet, D. Mesin penghancur kertas, atau E. Komputer dengan kamera internal. Yang benar adalah jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan scanner otomatis dengan feeder mampu mendigitalkan dokumen dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi, terutama jika dilengkapi fitur pengenalan teks. Jadi jawabannya adalah yang B, scanner dokumen otomatis dengan feeder. Selanjutnya, jenis perangkat berikut yang paling cocok untuk mengarsipkan dokumen digital dalam sistem terpusat. A. Hard drive eksternal, B. Server berbasis cloud, C. Flash drive portable, D. Mesin fotokopi multifungsi, atau E. Printer laser berwarna. Yang benar adalah yang B ya. Bisa menggunakan server berbasis cloud. Jadi server berbasis cloud itu memungkinkan penyimpanan dokumen digital secara terpusat, kemudian aman, dan dapat diakses oleh beberapa pengguna di lokasi yang berbeda. Jadi jawabannya yang server berbasis cloud. Selanjutnya, resiko utama dari penggunaan perangkat shader dokumen yang tidak tepat adalah A. Dokumen tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, B. Overheating mesin shredder, C.
C. Hilangnya aksesibilitas dokumen penting. D. Dokumen tertinggal di feeder, reader, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah yang E ya, semua jawaban benar. Pembahasan kesalahan dalam penggunaan shredder dapat menyebabkan berbagai masalah seperti overheating mesin, kerusakan feeder, atau bahkan penghancuran dokumen penting secara tidak sengaja. Jadi jawabannya yang E, semua jawaban benar. Selanjutnya, dalam penggunaan alat penyimpan dokumen digital, enkripsi digunakan untuk A. Mempercepat akses dokumen, B. Mengurangi ukuran file dokumen, C. Melindungi dokumen dari akses tidak sah, D. Mengarsipkan dokumen dalam format tertentu, atau E. Membuat cadangan dokumen dalam perangkat keras. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan enkripsi adalah teknik keamanan yang memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses dokumen digital. Jadi jawabannya yang C, melindungi dokumen dari akses tidak sah. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan sebelum mengoperasikan mesin fotokopi untuk mencetak dokumen penting? A. Mengisi ulang tinta atau toner. B. Menyetel ukuran kertas dan resolusi cetakan sesuai kebutuhan. C. Memastikan mesin fotokopi terhubung ke jaringan. D. Memeriksa jumlah kertas di baki penyimpanan. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Semua jawabannya benar. Pembahasan semua langkah tersebut diperlukan untuk memastikan proses pencetakan berjalan lancar tanpa gangguan. Sehingga jawabannya adalah E. Ini semua benar. Selanjutnya, manakah yang bukan merupakan keunggulan penggunaan perangkat penyimpanan dokumen digital berbasis cloud? A. Akses dokumen dari berbagai perangkat dan lokasi. B. Biaya penyimpanan yang lebih murah dibandingkan perangkat fisik. C. Kapasitas penyimpanan yang tidak terbatas. D. Resiko kehilangan data karena perangkat keras rusak. E. Memerlukan koneksi internet yang stabil. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan keunggulan perangkat cloud adalah data tidak bergantung pada perangkat keras tertentu, sehingga beresiko kehilangan data karena kerusakan perangkat keras sangat rendah. Jadi jawabannya D ya, ini yang bukan ya, resiko kehilangan data karena perangkat keras rusak. Selanjutnya, perangkat berikut yang paling cocok untuk melacak dokumen dalam sistem pengarsipan fisik adalah A. Mesin penghancur dokumen, B. Label printer dengan barcode scanner, C. Printer laser monokrom, D. Scanner flatbed standar, E. Mesin laminasi dokumen. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan label printer dengan barcode scanner memungkinkan pelacakan dokumen secara akurat dalam sistem pengarsipan fisik, mempermudah pencarian dan inventarisasi. Jadi jawabannya B. Label printer dengan barcode scanner. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara sarana dan prasarana perkantoran dalam konteks administrasi kantor? A. Sarana bersifat fisik, sementara prasarana bersifat non-fisik. B. Sarana digunakan langsung untuk mendukung pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang menunjang operasional. C. Sarana membutuhkan perawatan rutin, sedangkan prasarana tidak. D. Prasarana merupakan alat tulis kantor, sedangkan sarana adalah gedung dan ruangan. E. Sarana dan prasarana adalah istilah yang dapat dipertukarkan. Jawaban yang benar itu adalah yang B ya, teman-teman. Nah, ini perbedaan sarana dan prasarana. Jadi kalau sarana itu adalah alat atau perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk melaksanakan tugas, misalnya kayak komputer, mesin fotokopi, dan lain-lain ya. Nah, sedangkan prasarana itu adalah fasilitas yang mendukung keberlangsungan aktivitas sarana tersebut ya, misalnya gedung, kemudian ruangan kantor, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi kalau sarana itu langsung untuk mendukung pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukungnya yang menunjang operasional. Selanjutnya, contoh prasarana perkantoran adalah A. Mesin fotokopi, B. Laptop untuk staf administrasi, C. Gedung kantor, D. Alat tulis kantor, atau E. Printer multifungsi. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang C. Pembahasan prasarana merujuk pada fasilitas pendukung yang lebih besar atau bersifat infrastruktur.
seperti gedung kantor, ruangan, dan jalan akses yang menunjang operasional organisasi. Jadi ini merupakan prasarana. C. Selanjutnya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pentingnya sarana perkantoran? A. Sarana perkantoran membantu menciptakan efisiensi kerja dengan meminimalkan waktu dan tenaga. B. Sarana perkantoran hanya berfungsi sebagai cadangan apabila prasarana mengalami kerusakan. C. Sarana perkantoran dirancang untuk mengurangi biaya operasional kantor. D. Sarana perkantoran hanya diperlukan oleh Departemen Administrasi. E. Sarana perkantoran lebih penting daripada prasarana dalam semua situasi. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan, sarana seperti komputer, mesin fotokopi, dan alat tulis dirancang untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari sehingga waktu dan tenaga dapat dihemat, meningkatkan efisiensi kerja. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi sarana perkantoran itu membantu menciptakan efisiensi kerja dan meminimalkan waktu dan tenaga. Selanjutnya, manakah yang termasuk dalam kategori sarana perkantoran tetapi bukan prasarana perkantoran? A. Ruang rapat untuk staf manajemen. B. Sistem pendingin AC di gedung kantor. C. Mesin scanner untuk digitalisasi dokumen. D. Lift yang digunakan untuk akses antar lantai. Atau E. Area parkir kantor. Yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, mesin scanner adalah alat yang digunakan langsung untuk mendukung pekerjaan administratif, sehingga dikategorikan sebagai sarana. Prasarana mencakup elemen infrastruktur yang menunjang kegiatan operasional secara keseluruhan. Nah, ini masuk sarana, ini adalah mesin scanner untuk digitalisasi dokumen. Nah, ini sarana ya. Selanjutnya, apa dampak utama jika prasarana perkantoran tidak dikelola dengan baik? A. Penurunan produktivitas tetap karena alat kerja rusak. B. Meningkatnya biaya pemeliharaan sarana kerja. C. Gangguan operasional kantor akibat kondisi fasilitas yang tidak memadai. D. Berkurangnya jumlah alat tulis kantor yang tersedia. E. Penurunan kecepatan dalam menyelesaikan tugas administrasi. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan, prasarana seperti gedung, ruang kantor, atau jaringan listrik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan besar pada operasional organisasi. Misalnya ruang kerja yang tidak layak atau listrik yang sering padam. Jadi singgahnya jawabannya yang C, gangguan operasional kantor akibat kondisi fisik fasilitas yang tidak memadai. Selanjutnya, apa perbedaan mendasar antara pemeliharaan berkala, rutin, dan darurat? A. Pemeliharaan rutin dilakukan setiap waktu, berkala sesuai kebutuhan, dan darurat dilakukan jika ada kerusakan besar. B. Pemeliharaan rutin dilakukan secara terjadwal, berkala sesuai periode tertentu, dan darurat untuk menangani kerusakan mendesak. C. Pemeliharaan rutin untuk memperbaiki, berkala untuk mengganti, dan darurat untuk memperbarui sarana. D. Pemeliharaan rutin dilakukan oleh tim internal, berkala oleh vendor, dan darurat oleh pihak manajemen. E. Pemeliharaan rutin dan berkala tidak membutuhkan biaya tambahan, sedangkan darurat memerlukan alokasi anggaran khusus. Yang benar adalah yang B ya. Pembahasan pemeliharaan rutin adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari atau sesuai jadwal tetap untuk menjaga performa sarana dan prasarana seperti pembersihan. Pemeliharaan berkala dilakukan pada periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan, untuk perbaikan atau penggantian komponen. Dan pemeliharaan darurat itu dilakukan ketika terjadi kerusakan mendesak yang memerlukan tindakan segera. Jadi perbedaannya ini ya yang mendasar ya. Kalau rutin itu dilakukan secara terjadwal ya, bisa setiap hari, bisa setiap waktu, dan lain sebagainya. Kalau berkala itu sesuai periode, bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Kalau darurat itu yang kerusakan mendadak atau mendesak. Selanjutnya, bagaimana peran sarana dalam meningkatkan efisiensi operasional kantor? A. Menyediakan fasilitas infrastruktur yang mendukung logistik perusahaan. B. Mempermudah proses kerja dengan menyediakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan operasional. C. Mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia secara signifikan.
D. Mengganti kebutuhan akan pelatihan keterampilan administrasi, atau E. Memastikan keamanan dokumen-dokumen penting perusahaan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, sarana seperti komputer, printer, dan mesin fotokopi mendukung tugas administratif sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Membantu karyawan mencapai target mereka dengan lebih cepat ya. Jadi jawabannya adalah yang B, memudahkan proses kerja dengan menyediakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, apa yang terjadi jika sarana perkantoran tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi? A. Produktivitas karyawan akan tetap stabil. B. Tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keseluruhan. C. Karyawan dapat mengganti kebutuhan tersebut dengan cara manual. D. Organisasi akan tetap berjalan tanpa hambatan berarti. E. Peningkatan biaya operasional akibat kebutuhan peralatan tambahan. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan, sarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi memaksa karyawan mencari solusi alternatif yang seringkali tidak efisien dan memerlukan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerjaan. Jadi jawabannya E, peningkatan biaya operasional akibat kebutuhan peralatan tambahan. Selanjutnya, mengapa keberadaan prasarana yang memadai dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan? A. Karena prasarana yang baik menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kenyamanan kerja. B. Karena prasarana yang baik menggantikan kebutuhan untuk pengelolaan sarana. C. Karena prasarana yang lengkap mengurangi jumlah tugas administratif karyawan. D. Karena prasarana menentukan jumlah bonus yang akan diterima karyawan. Atau E. Karena prasarana menghilangkan kebutuhan pelatihan karyawan. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan, prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang nyaman dan fasilitas pendukung menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini menunjukkan perhatian perusahaan terhadap kebutuhan karyawan sehingga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja ya. Jadi jawabannya yang A. Karena prasarana yang baik menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kenyamanan kerja. Selanjutnya, apa risiko terbesar jika terlalu sering melakukan pemeliharaan darurat dibandingkan dengan pemeliharaan berkala atau rutin? A. Biaya pemeliharaan menjadi lebih tinggi dari anggaran. B. Penurunan kualitas layanan karena frekuensi kerusakan. C. Kerusakan menjadi semakin sulit diperbaiki karena tidak terdeteksi sebelumnya. D. Kebutuhan untuk menyewa pihak ketiga menjadi lebih sering. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang E ya, semua jawabannya benar. Pembahasan pemeliharaan darurat terlalu sering ya. Pemilihan darurat yang terlalu sering menimbulkan berbagai risiko, termasuk biaya tinggi, penurunan kualitas layanan akibat gangguan operasional, serta kerusakan yang lebih parah karena kurangnya pemeliharaan pencegahan. Hal ini juga dapat meningkatkan ketergantungan pada pihak eksternal untuk perbaikan. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi semua ini yang bakal terjadi ya. Selanjutnya, dalam kategori prasarana perkantoran, sistem keamanan seperti CCTV dan alat pemindai sidik jari termasuk jenis. A. Sarana kerja individual. B. Prasarana penunjang keamanan dan akses. C. Sarana administrasi digital. D. Prasarana teknis tidak langsung. Atau E. Sarana pelengkap operasional kantor. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, sistem keamanan seperti CCTV dan alat pemindai sidik jari adalah prasarana karena berfungsi sebagai fasilitas pendukung yang menjamin keamanan dan akses yang terkontrol di lingkungan kantor ya. Jadi dia merupakan prasarana penunjang keamanan dan akses. Selanjutnya, mengapa organisasi sering menggunakan kontrak layanan pemeliharaan berkala dengan vendor eksternal? A. Untuk mengurangi kebutuhan pelatihan tim internal. B. Untuk memastikan pemeliharaan dilakukan dengan standar profesional. C. Untuk menghemat waktu dan sumber daya organisasi. D. Untuk mengurangi resiko kelalaian pemeliharaan. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan, menggunakan kontrak layanan pemeliharaan berkala membantu organisasi memastikan standar yang konsisten
menghemat waktu, mengurangi kebutuhan pelatihan internal, dan meminimalkan resiko kelalaian. Vendor eksternal biasanya memiliki keahlian dan sumber daya yang lebih baik untuk menangani perawatan khusus. Jadi jawabannya adalah E, semua jawaban benar. Jadi semua ini adalah benar. Selanjutnya, salah satu karakteristik utama sarana kantor yang baik adalah A. Harga murah untuk pengadaan dalam jumlah besar. B. Dapat digunakan oleh semua karyawan tanpa pelatihan khusus. C. Tidak memerlukan pemeliharaan rutin untuk menghemat biaya. D. Mudah perbaiki jika rusak tanpa memerlukan teknisi. Atau E. Memiliki daya tahan tinggi dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Yang benar adalah jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan sarana kantor yang baik harus memiliki daya tahan tinggi untuk mendukung operasional jangka panjang dan harus sesuai dengan kebutuhan agar memberikan manfaat maksimal. Jadi jawabannya E, memiliki daya tahan tinggi dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, prasarana kantor yang baik harus memiliki karakteristik berikut, kecuali A. Mendukung kenyamanan kerja karyawan. B. Sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan perusahaan. C. Mudah diperluas atau dimodifikasi jika diperlukan. D. Memiliki nilai estetika tinggi di atas fungsionalitas. E. Dirancang untuk memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Yang benar adalah jawabannya adalah yang D ya. Nah, yang bukan ini berarti kecuali kan. Pembahasan meskipun estetika penting, tapi prasarana kantor harus lebih mengutamakan fungsionalitas, keamanan, dan kenyamanan daripada sekedar tampilan ya. Jadi jawabannya D. Memiliki nilai estetika tinggi di atas fungsionalitas. Selanjutnya, manakah yang mencerminkan karakteristik utama sarana kantor yang efektif? A. Memiliki fitur-fitur canggih meskipun jarang digunakan. B. Memerlukan banyak pelatihan untuk dapat digunakan secara optimal. C. Efisien, mudah dioperasikan, dan kompatibel dengan teknologi lain. D. Mengurangi jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam operasional. Atau E. Menghemat biaya tanpa mempertimbangkan kualitas. Jawabannya? Yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan sarana kantor yang baik harus memudahkan operasional sehari-hari dengan efisiensi tinggi. Mudah digunakan oleh karyawan dan mendukung integrasi dengan teknologi lain untuk meningkatkan produktivitas ya. Jadi jawabannya C, efisien, mudah dioperasikan dan kompatibel dengan teknologi lain. Selanjutnya, faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pengadaan sarana kantor adalah A. Harga murah untuk menghemat anggaran. B. Jumlah unit yang melebihi kebutuhan operasional. C. Kesesuaian dengan kebutuhan dan standar kualitas. D. Teknologi terbaru tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Atau E. Kemudahan dalam penghapusan aset. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang C. Pengadaan sarana harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan operasional dan memenuhi standar kualitas untuk memastikan efektivitas penggunaannya. Jadi yang C ya, harus kesesuaian dengan kebutuhan dan standar kualitas. Selanjutnya, dokumen berikut penting dalam proses pengadaan sarana dan prasarana kantor. A. Surat kontrak kerja. B. Surat berita acara serah terima barang. C. Laporan keuangan bulanan. D. Agenda surat masuk. Atau E. Daftar inventarisasi barang. Yang benar adalah ini proses pengadaan ya, prasarana dan sarana. Jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan surat berita acara serah terima barang digunakan untuk mencatat bahwa barang yang diadakan telah diterima dalam kondisi baik, sesuai spesifikasi dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Jawabannya yang B, surat berita acara serah terima barang. Selanjutnya, manakah langkah yang benar dalam proses penyimpanan sarana kantor? A. Menyimpan barang tanpa mencatat lokasinya. B. Mengelompokkan barang berdasarkan frekuensi penggunaan. C. Menyimpan barang di lokasi terpisah untuk setiap unit kerja. D. Menghapus barang yang jarang digunakan dari inventaris. Atau E. Menjaga barang hanya dengan mengandalkan ruang penyimpanan besar. Yang benar adalah jawabannya adalah yang B. Pembahasan barang yang sering digunakan harus disimpan di lokasi yang mudah dijangkau.
Sedangkan barang yang jarang digunakan dapat disimpan di area penyimpanan khusus untuk efisiensi ruang. Jadi jawabannya yang B, mengelompokkan barang berdasarkan frekuensi penggunaan. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang baik harus dilakukan secara A. Insidental berdasarkan kebutuhan mendesak, B. Terencana dengan jadwal rutin dan berkala, C. Mandiri tanpa melibatkan penyedia jasa pemeliharaan, D. Hanya jika ada keluhan dari pengguna barang, atau E. Mengganti barang secara langsung saat terjadi kerusakan kecil. Jawabannya itu adalah yang B. Pembahasan pemeliharaan yang terencana dan rutin dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dan memastikan semua sarana dan prasarana dalam kondisi optimal. Jadi jawabannya yang C ya, terencana dengan jadwal rutin dan berkala. Selanjutnya, manakah jenis barang yang memerlukan penyimpanan dengan perlakuan khusus? A. Alat tulis kantor, B. Lampu cadangan, C. Kursi dan meja kantor, D. Buku catatan harian, atau E. Barang elektronik seperti komputer dan printer. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang E ya tentunya. Pembahasan barang elektronik memerlukan perlakuan khusus, seperti penyimpanan di tempat dengan suhu dan kelembapan yang terkontrol untuk mencegah kerusakan komponen internal. Jadi jawabannya yang E, barang elektronik seperti komputer dan printer. Selanjutnya, apa tujuan utama dari inventarisasi sarana dan prasarana kantor? A. Mengurangi jumlah barang yang disimpan di kantor. B. Mendapatkan data untuk pengadaan barang baru. C. Memastikan barang tercatat, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Menyusun laporan keuangan perusahaan. Atau E. Memastikan bahwa barang tidak pernah dipindahkan antar unit kerja. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan inventarisasi bertujuan untuk mencatat dan mengontrol semua aset perusahaan sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Jadi jawabannya yang C. Memastikan barang tercatat, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kesalahan dalam pengelolaan inventarisasi barang biasanya ditunjukkan oleh A. Kelebihan barang di ruang penyimpanan, B. Kehilangan aset yang tidak tercatat dalam sistem inventaris, C. Penggunaan barang secara bergantian oleh unit kerja, D. Penyimpanan barang dalam kondisi optimal, atau E. Barang lama yang diganti dengan barang baru. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang B ya. Pembahasan kesalahan inventarisasi dapat menyebabkan hilangnya kontrol atas barang, sehingga beberapa aset mungkin tidak tercatat atau hilang tanpa jejak. Nah, ini biasanya kesalahan ya dalam pengelolaan inventaris ya. Kehilangan aset yang tidak tercatat dalam sistem inventaris. Selanjutnya, langkah awal dalam proses pemeliharaan sarana kantor adalah A. Membuat laporan kerusakan barang, B. Memastikan barang tersedia di tempat kerja, C. Menyusun anggaran perbaikan barang, D. Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi barang, atau E. Menghapus barang yang tidak dapat diperbaiki. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan inspeksi rutin adalah langkah awal dalam pemeliharaan karena membantu mengidentifikasi barang yang memerlukan perbaikan atau perhatian khusus. Jadi jawabannya yang D, melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi barang. Selanjutnya, apa dampak utama jika penyimpanan sarana kantor dilakukan tanpa perencanaan yang baik? A. Barang menjadi lebih mudah diakses. B. Ruangan penyimpanan digunakan secara efisien. C. Barang sering hilang atau rusak karena tidak terorganisir. D. Biaya operasional perusahaan menurun, atau E. Pengelolaan inventaris menjadi lebih transparan. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang C ya. Pembahasan penyimpanan tanpa perencanaan menyebabkan barang tidak terorganisir sehingga mudah hilang, rusak, atau sulit ditemukan saat dibutuhkan. Jadi jawabannya yang C. Barang sering hilang atau rusak karena tidak terorganisir. Selanjutnya, apa fungsi utama dari disposisi dalam proses administrasi surat di sebuah organisasi? A. Sebagai tanda pengesahan surat oleh pimpinan. B. Sebagai arahan dari pimpinan terkait tindak lanjut surat.
C sebagai pengganti lembar pengantar surat, D sebagai dokumen pengarsipan surat masuk, atau E sebagai bukti distribusi surat kepada penerima. Yang benar adalah yang B ya. Pembahasan disposisi merupakan instruksi atau arahan yang diberikan oleh pimpinan terhadap surat yang masuk untuk ditindaklanjuti oleh pihak tertentu. Ini mencakup perintah, catatan, atau keputusan terkait surat tersebut. Fungsi utama disposisi adalah memastikan surat ditangani secara efektif sesuai prioritas organisasi, bukan sekedar pengesahan atau pengarsipan. Ya, jadi jawabannya yang B sebagai arahan dari pimpinan terkait tindak lanjut surat tersebut. Selanjutnya, informasi apa yang biasanya wajib dicantumkan dalam lembar pengantar surat untuk memastikan kejelasan distribusi surat? A. Nama pengirim, tujuan surat, dan tanggal pengiriman. B. Isi surat, disposisi, dan nomor surat. C. Nama penerima, isi surat, dan nomor surat. D. Nomor surat, nama penerima, dan ringkasan isi surat. E. Nomor surat, tujuan pengiriman, dan tanda tangan penerima. Yang benar adalah yang D ya. Pembahasan lembar pengantar surat berfungsi untuk mendokumentasikan proses pengiriman surat, sehingga harus mencakup informasi penting seperti nomor surat untuk referensi, nama penerima untuk kejelasan distribusi, dan ringkasan isi surat untuk memberikan konteks. Tujuan utama adalah memastikan surat sampai ke pihak yang tepat dengan informasi yang relevan ya. Jadi dalam lembar pengantar surat itu harus ada informasi ini ya. Nomor surat, ada nama penerimanya siapa, kemudian perihalnya apa surat tersebut gitu ya, atau ringkasan isi surat. Selanjutnya, apa perbedaan mendasar antara disposisi dan lembar pengantar surat dalam pengelolaan dokumen? A. Disposisi digunakan untuk internal, sementara lembar pengantar digunakan untuk eksternal. B. Disposisi adalah arahan tindak lanjut, sedangkan lembar pengantar adalah dokumen pelacakan pengiriman. C. Disposisi hanya digunakan untuk surat masuk, sedangkan lembar pengantar hanya untuk surat keluar. D. Disposisi menggantikan lembar pengantar jika surat tidak perlu dikirimkan. Atau E. Disposisi hanya berisi tanda tangan pimpinan, sementara lembar pengantar berisi detail. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang B ya. Pembahasan disposisi digunakan untuk memberikan arahan atau instruksi kepada pihak terkait mengenai tindak lanjut surat. Lembar pengantar di sisi lain digunakan untuk melacak pengiriman surat dari satu pihak ke pihak lain, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam pengelolaan dokumen organisasi. Jadi B ya. Kalau disposisi itu merupakan arahan tindak lanjut dari pimpinan ya. Kalau lembar pengantar itu dokumen pelacakan pengiriman ya. Selanjutnya, setelah menerima disposisi dari pimpinan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penerima disposisi adalah A. Mencatat disposisi dalam sistem arsip, B. Mengirimkan surat sesuai petunjuk, C. Membaca disposisi dan memahami instruksi tindak lanjut, D. Melaporkan kembali ke pimpinan untuk klarifikasi, atau E. Membuat lembar pengantar surat baru. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang C ya tentunya. Pembahasan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penerima disposisi adalah membaca dan memahami instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Ini penting untuk memastikan tindak lanjut dilakukan dengan tepat sesuai arahan. Baru setelah itu, tindakan lain seperti pencatatan atau pengiriman surat dapat dilakukan jika diperlukan. Jadi jawabannya yang C, membaca disposisi dan memahami instruksi tindak lanjut. Selanjutnya, kesalahan berikut ini paling berdampak signifikan dalam penggunaan lembar pengantar surat adalah A. Penulisan nomor surat yang tidak sesuai format, B. Tidak mencantumkan tanggal pengiriman surat, C. Tidak mencantumkan nama penerima surat, D. Tidak melampirkan isi surat dengan lembar pengantar, atau E. Tidak menyertakan tanda tangan pengirim. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan nama penerima surat adalah informasi penting dalam lembar pengantar
karena menentukan pihak yang bertanggung jawab menerima surat tersebut. Tanpa nama penerima, surat beresiko tidak sampai ke pihak yang tepat, mengakibatkan kesalahan distribusi atau keterlambatan dalam penanganan surat. Kesalahan ini meskipun penting tidak berdampak sebesar ini. Jadi jawabannya adalah yang C, tidak mencantumkan nama penerima surat. Selanjutnya, apa fungsi utama buku ekspedisi dalam pengelolaan surat dan dokumen organisasi? A. Untuk mencatat semua surat masuk dan keluar dalam organisasi. B. Untuk mendokumentasikan pengiriman surat atau dokumen keluar kepada pihak tujuan. C. Untuk menginventarisasi dokumen yang diterima organisasi. D. Untuk mencatat disposisi pimpinan terhadap dokumen tertentu. Atau E. Mengelompokkan surat berdasarkan jenisnya. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang B. Pembahasan, buku ekspedisi digunakan untuk mencatat detail pengiriman surat atau dokumen keluar, termasuk informasi seperti tanggal pengiriman, nomor surat, nama penerima, kemudian tanda tangan penerima. Fungsi utamanya adalah sebagai bukti bahwa dokumen telah dikirimkan kepada pihak yang dituju. Jadi jawabannya yang B, untuk mendokumentasikan pengiriman surat atau dokumen keluar kepada pihak tujuan. Selanjutnya, komponen apa yang wajib dicatat dalam buku inventaris untuk memastikan kelengkapan pencatatan aset organisasi? A. Nomor inventaris, tanggal pembelian dan nilai aset. B. Nama aset, lokasi penyimpanan dan nomor surat pengadaan. C. Tanggal pengadaan, jenis aset dan kondisi saat pengadaan. D. Nomor inventaris, nama aset dan kondisi terkini aset. Atau E. Nomor surat pengadaan, nama aset dan jenis pembiayaan. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang D ya. Pembahasan, buku inventaris digunakan untuk mencatat aset-aset organisasi secara terstruktur. Informasi yang wajib adalah meliputi nomor inventaris untuk identifikasi, nama aset untuk deskripsi, dan kondisi terkini untuk menilai fungsionalitas atau perlunya perbaikan atau pergantian. Informasi ini penting untuk pengelolaan dan pengawasan aset ya. Jadi jawaban yang D, ada nomor inventaris, kemudian ada nama aset dan kondisi terkini aset. Selanjutnya, apa risiko terbesar jika terdapat kesalahan dalam mencatat penerima surat pada buku ekspedisi? A. Dokumen tidak tercatat dalam arsip organisasi. B. Surat tidak dapat didistribusikan kembali kepada pengirim. C. Penerima tidak dapat mengkonfirmasi penerimaan dokumen. D. Surat beresiko diterima oleh pihak yang salah. Atau E. Surat kehilangan nomor pengirimannya. Jawabannya adalah yang benar adalah yang D ya tentunya. Pembahasannya, kesalahan mencatat penerima pada buku ekspedisi dapat menyebabkan dokumen dikirim ke pihak yang tidak berhak, yang berpotensi merugikan organisasi. Buku ekspedisi adalah bukti administrasi, sehingga pencatatan yang akurat sangat penting untuk menghindari resiko tersebut. Jadi, resikonya bisa saja dia diterima oleh pihak yang salah ya, atau tidak nyampe kepada yang seharusnya. Selanjutnya, langkah apa yang paling penting untuk menjaga keakuratan buku inventaris? A. Memperbarui data setiap kali terjadi perubahan aset. B. Melakukan pengarsipan ulang setiap tahun. C. Menggunakan format digital untuk pencatatan. D. Memeriksa kelengkapan dokumen pengadaan secara berkala. Atau E. Melibatkan pihak ketiga dalam audit tahunan. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan, keakuratan buku inventaris tergantung pada pembaruan data yang konsisten. Setiap ada perubahan pada aset, misalnya seperti penambahan, penghapusan, atau perubahan kondisi, harus dicatat segera agar buku inventaris mencerminkan situasi terkini. Langkah ini mencegah ketidaksesuaian data dan mempermudah pengawasan aset. Jadi jawabannya yang A, memperbarui data setiap kali terjadi perubahan aset. Selanjutnya, apa perbedaan mendasar antara sistem arsip sentralisasi dan desentralisasi? A. Sentralisasi memusatkan arsip di satu lokasi, sedangkan desentralisasi penyebaran arsip ke berbagai unit kerja.
B. Sentralisasi digunakan untuk arsip penting, sedangkan desentralisasi untuk arsip kurang penting. C. Sentralisasi berfokus pada keamanan arsip, sedangkan desentralisasi pada aksesibilitas. D. Desentralisasi hanya digunakan dalam organisasi besar, sedangkan desentralisasi pada organisasi kecil. E. Sentralisasi memerlukan sistem elektronik, sedangkan desentralisasi menggunakan sistem manual. Jawabannya adalah yang A ya. Pembahasan. Sistem arsip sentralisasi adalah metode penyimpanan di mana semua arsip dikumpulkan dan dikelola di satu lokasi atau departemen khusus. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi, setiap unit kerja atau departemen penyimpanan dan mengelola arsipnya sendiri. Perbedaan ini mencerminkan cara organisasi mengelola akses dan efisiensi. Nah, itu perbedaan dasar ya antara arsip sentralisasi dan desentralisasi. Jadi jawabannya yang A. Kalau sentralisasi itu memusatkan arsip di satu lokasi, kalau desentralisasi menyebarkan arsip ke berbagai unit kerja. Selanjutnya, apa keuntungan utama dari penerapan sistem arsip sentralisasi? A. Mempercepat proses akses arsip untuk semua unit kerja. B. Mengurangi biaya pengelolaan arsip secara keseluruhan. C. Meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. D. Memastikan setiap unit kerja memiliki kendali penuh atas arsipnya. E. Memudahkan pengelolaan arsip digital dibandingkan arsip fisik. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang C. Pembahasan. Sistem sentralisasi memungkinkan pengelolaan arsip dilakukan dengan standar yang konsisten dan terkoordinasi. Hal ini meningkatkan efisiensi karena semua arsip dikelola oleh tim atau departemen yang khusus mengelola dokumen, mengurangi redundansi, dan meminimalkan resiko kesalahan dalam pengarsipan. Ya, jadi jawabannya yang C, untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. Selanjutnya, apa risiko terbesar dari sistem arsip desentralisasi? A. Ketergantungan pada satu unit kerja dalam pengelolaan arsip. B. Sulitnya memastikan keamanan arsip di setiap unit kerja. C. Meningkatnya biaya penyimpanan arsip dalam satu lokasi. D. Tidak tersedianya standar pencatatan yang fleksibel di setiap unit kerja. E. Kurangnya aksesibilitas arsip untuk unit kerja tertentu. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang B ya. Dalam sistem desentralisasi, arsip disimpan di berbagai unit kerja, sehingga keamanan arsip bergantung pada kemampuan masing-masing unit. Hal ini beresiko menyebabkan standar keamanan yang tidak merata, kerusakan fisik, atau hilangnya dokumen di unit-unit yang tidak memiliki kapasitas pengelolaan arsip yang memadai. Jadi resiko arsip desentralisasi ya salah satunya adalah ini. Jadi sulitnya untuk memastikan keamanan arsip di setiap unit-unit kerja. Selanjutnya, apa faktor utama yang harus dipertimbangkan organisasi dalam memilih antara sistem arsip sentralisasi atau desentralisasi? A. Jenis dokumen dan ukuran organisasi. B. Teknologi yang tersedia dan biaya operasional. C. Standar keamanan dokumen dan jenis arsip yang dimiliki. D. Jumlah karyawan dan lokasi geografis organisasi. Atau E. Kebutuhan aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang E ya. Pembahasan. Pemilihan sistem arsip dipengaruhi oleh kebutuhan organisasi terhadap aksesibilitas arsip dan efisiensi pengelolaannya. Jika organisasi memerlukan akses cepat ke arsip di berbagai unit kerja, sistem desentralisasi mungkin lebih tepat. Namun, jika efisiensi dan konsistensi dalam pengelolaan lebih penting, sentralisasi adalah pilihan yang tepat. Jadi jawabannya yang E, kebutuhan aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan. Selanjutnya,
Sistem arsip hybrid menggabungkan kelebihan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam situasi apa sistem hybrid paling efektif digunakan? A. Organisasi kecil dengan jumlah dokumen yang terbatas. B. Organisasi besar dengan banyak unit kerja yang tersebar. C. Organisasi yang hanya mengelola dokumen digital. D. Organisasi yang fokus pada efisiensi pengelolaan biaya. Atau E. Organisasi yang memprioritaskan keamanan daripada aksesibilitas. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang B ya. Pembahasan sistem hybrid efektif digunakan di organisasi besar dengan banyak unit kerja yang tersebar. Sistem ini memusatkan arsip-arsip penting di lokasi sentral untuk konsistensi dan keamanan, sambil memberikan fleksibilitas kepada unit kerja untuk menyimpan dokumen operasional mereka. Hal ini memadukan kelebihan sentralisasi dan desentralisasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang kompleks. Jadi jawabannya yang B, organisasi besar dengan banyak unit kerja yang tersebar. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab utama terhadap pengelolaan arsip di sebuah organisasi? A. Semua karyawan dalam organisasi. B. Bagian administrasi atau kearsipan organisasi. C. Pimpinan tertinggi organisasi. D. Tim teknologi informasi. Atau E. Kepala divisi masing-masing unit kerja. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang B. Pembahasan tanggung jawab utama terhadap pengelolaan arsip biasanya berada pada bagian administrasi atau kearsipan yang memiliki tugas untuk mengelola, menyimpan, dan menjaga arsip sesuai prosedur yang ditetapkan. Namun semua karyawan memiliki tanggung jawab untuk menjaga arsip yang ada di lingkup kerja masing-masing ya. Jadi bertanggung jawab adalah bagian administrasi atau kearsipan organisasi tersebut. Selanjutnya, apa peran utama pimpinan dalam sistem pengelolaan arsip di organisasi? A. Mengawasi dan memberikan arahan terhadap sistem kearsipan. B. Memastikan bahwa semua arsip disimpan secara manual dan digital. C. Menyimpan arsip-arsip penting secara pribadi. D. Membuat laporan bulanan tergantung status arsip. Atau E. Mengelola arsip-arsip operasional sehari-hari. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang A ya. Ini tugas pimpinan dalam pengelolaan arsip. Pimpinan memiliki peran strategis dalam pengelolaan arsip, yaitu mengawasi pelaksanaan sistem kearsipan dan memberikan arahan sesuai kebijakan organisasi. Pimpinan tidak bertanggung jawab langsung atas penyimpanan arsip sehari-hari, tetapi memastikan bahwa sistem berjalan sesuai prosedur. Ya. Jadi pimpinan itu tugasnya dia mengawasi dan memberikan arahan terhadap sistem kearsipan sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, dan lain sebagainya. Jadi tidak bertanggung jawab langsung. Yang bertanggung jawab langsung biasanya adalah petugas administrasi di bagian kearsipan tersebut ya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah, ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama. Kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Ini jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi, kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti per harinya dia menghasilkan 2 meja. Ya kan? Nah, per harinya 2 meja. Maka, kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja. Ya, 18 dibagi 2. Yaitu ketemunya 9 hari.
ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9. Maka hasilnya A 263 429, B 262 429, C 264 429, D 265 429 atau E 266 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu ya. Perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2, 3, 4, 5 itu dikali 1, 1, 2 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262, 6, 40. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263, 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263, 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini. Yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya, X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20% atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah
Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi, 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga. Ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya. Atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salahnya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Jadi totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya. Menyelesaikannya. Gampang teman-teman. Jadi tinggal hari ya. Dalam kerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30
pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini berarti tandanya persamaan kata, sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan yang E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A. Rapat, B. Subur, C. Banyak, D. Jarang, atau E. Rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. Palung gula, B. Pohon buah, C. Kipas angin, D. Jalan macet, atau E. Lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya, persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya kompor api antara A, B, C, D, E ini. Nah, yang sesuai dengan analogi di atas adalah Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C teman-teman, kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin ya.
Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya, masih analogi ya persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi bersama katanya. A, termosuhu. B, api kebakaran. C, banjir air. D, gempa Richter. Atau E, dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya, itu dapat diukur dengan skala Richter. Nah, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter. Karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional. B. Saya pindah klub. C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub. D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub. Atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah Oke. Ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka, maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1, ya teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P, maka Q. Nah, ini P1-nya, ya ini P1. Pernyataan 1, ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak key ya, karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini, P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak key. Ya, nih. Saya tidak pindah klub, berarti kan tidak key ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini key-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak Q. Maka yang benar kalau dia tidak Q berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P, tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas.
negasi P-nya. Karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya. Gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini? Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Nah, mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda tahunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi, lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, nah, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan.
Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain ya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi, gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda, dan Dini. Gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa. Sudah ya? Kalau sudah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingga banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A 8 cara, B 12 cara, C 24 cara, D 48 cara, atau E 120 cara.
Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingganya posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4. Karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Siklik seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya, yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1, 2, berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya. 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A17, 18, B20, 22, C22, 29, D24, 32, atau E29, 35. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7 ya kan. Karena dia polanya
2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 229 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2229 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 2229 jawabannya. Selanjutnya masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35 atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2. Ya, dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Dari 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan, sehingganya ya langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E, karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G. F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini. Kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya. Kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus
ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari. Itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.